Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Terima kasih Mitra Muslim, ada yang mengirimkan pesan WhatsApp ya ke 0855300938, Pak Abdullah di Gresik. Tadi pertanyaan kami di status WhatsApp adalah siapkah masjid kita kalau akan dibuka kembali? Beliau mengatakan bismillah siap, dan yang dikirim ini adalah Masjid Muhajirin ya, yang dikirimkan dengan segala kesiapan yang beliau sampaikan. Terima Daerah kasih. Gresik itu berarti ya. Betul. Kemudian ada ibu-ibu yang lain dan bapak yang lain, namun sebelumnya kita ke Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad. Ya, kita sudah tersambung dengan Ustadz Abdurrahman Baraja ya, yang pagi hari ini tersambung perwakilan dari Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kita sapa, assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa komunikasi lewat WhatsApp meskipun berdekatan ya. Ya, Pak Abdurrahman, ini kalau tadi ada kesiapan Masjid Ar-Rahmah, kemudian Al-Falah. Nah, cuman sebenarnya yang paling krusial itu adalah ketika sholat Jumat begitu ya. Masjid Al-Irsyad sendiri persiapannya gimana kalau sewaktu-waktu akan dibuka nanti? Karena sekarang kan masih belum tahu kapan dibukanya nih. Ya, betul. Kapan dibuka kita belum bisa menetapkan. Ya. Kita masih tunggu keputusan daripada pemerintah dan Dewan Syariah. Ya, tetapi mempersiapkannya, insya Allah 95% sudah selesai, sudah kita siapkan. Ya, jadi misalkan nanti itu kalau masjid itu tidak cukup karena kan sekarang ini softnya kan lebih lebih sedikit ya. Betul. Kapasitasnya lebih dikit, Pak. Kapasitasnya lebih sedikit ya. Itu ada wacana kalau memang tidak cukup, kita aula bawah akan kita manfaatkan. Oke. Iya. Jadi insya Allah boleh dibilang kalau misalkan dari pemerintah dan Dewan Syariah disetujui, kami siap untuk melaksanakan. Siap itu dengan teknisnya, dengan aturannya, dan mungkin kontrolnya juga Pak Abdurrahman ya? Teknis sama sarananya kami sudah siap. Jadi tinggal menjalankan. Oke. Ya. Dan masjid pun kalau dibuka nanti termasuk sholat Jumat, berarti tetap melaksanakan apa yang diimbau pemerintah, jaga jarak, kemudian pakai masker begitu? Iya. Memang prinsip utama kita itu bagaimana jamaah bisa sholat, insya Allah tidak ada tular menular. Nah, istilah tidak ada tular menular ini kami mengikuti anjuran daripada tim medis. Oke, jadi insya Allah juga sudah disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Insya Allah. Terkait masker, kemudian hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan gitu atau wastafel portable gitu sudah disiapkan semua gitu ya. Sudah. Dan memang khusus misalkan untuk mencegah itu ya, tempat wudhu dan toilet Masjid Al-Irsyad itu kan di bawah, di dalam. Itu nanti akan kita buatkan di luar. Oke. Di luar. Jadi untuk lebih terbuka dari ya, tidak tertutup. Terbuka. Higienisnya akan. Jadi nanti jamaah tidak lagi wudunya di bawah itu yang di dalam itu Pak Abdurrahman ya, tapi di luar udah langsung bisa wudu. Di luar kita siapkan keran-keran di luar. Oke. Keran-keran yang terbuka. Dan kalau karpet kan Masjid Al-Irsyad sudah enak gulungnya dibandingkan Al-Falah ya. Mulai sebelum sebelum masjid ditutup itu karpet sudah kita tutup. Sudah kita gulung ya. Kita gulung. Kalau cuman gini, harapan besar Masjid, harapan kami ya Ustaz. Ustaz Nasir ya. Apa sebabnya masjid kami ini ingin membuka masjid, sangat ingin membuka masjid. Harapan terbesar kami itu adalah doa daripada para ahlul masjid.
Karena setiap masjid itu pasti punya jamaah tetap yang mana hatinya itu tidak bisa lepas dari masjid. Jadi kadang-kadang kita datang ke masjid itu sebelum subuh, katakan ini yang waktu yang paling ekstrim ya. Sebelum subuh, kita melihat di saf awal itu ada beberapa jamaah sudah menunggu azan subuh itu. Ada yang sholatul lail, ada yang zikir, ada yang membaca tilawah Al-Quran dan sebagainya. Orang-orang hamba-hamba Allah yang inilah yang kami butuh. Kita ini butuh sama dia, yaitu butuh doanya. Sangat butuh doanya karena hamba-hamba ini adalah, kami yakin bahwa dia ini adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dan doa-doanya adalah nantinya akan tembus. Amin. Nah, Amin. Doa-doa mereka ini yang kita harapkan agar corona ini bisa diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah. Sehingga dengan diangkatnya corona ini, insya Allah kita kembali seperti normal. Jadi kita tidak bekerja susah ini. Dan ini sangat membantu program pemerintah. Lurahnya kerjanya makin ringan, camatnya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya dan sebagainya sampai ke atas akan meringankan. Saat ini mereka semua ini difokuskan untuk ini. Tapi sebetulnya kuncinya ya di jamaah tetap yang ahlul masjid ini yang penting. Itulah yang fokus kita. Itu yang diharapkan dari Masjid Al-Irsyad, Pak Abdurrahman ya. Oke. Dan untuk pembukaan sendiri tentu masih belum dipastikan kapan, tapi sudah insya Allah hampir siap tadi ya ketika dibuka, termasuk teknis ketika Jumatan dan lain sebagainya. Baik, termasuk peran masjid sebagai pusat edukasi kepada masyarakat, Pak Abdurrahman ya. Nah, mengenai peran masjid sebagai edukasi, memang kita menyiapkan itu. Trik daripada Masjid Al-Irsyad ya, kita itu tidak memberikan edukasi secara langsung karena Masjid Al-Irsyad ini jamaah atau masyarakat di sekitarnya itu sangat heterogen. Nah, kita untuk komunikasi dengan mereka dengan bahasa komunikasi yang pas itu sulit karena level mereka bermacam-macam ya. Dan karakter mereka juga bermacam-macam. Oleh karena itu nanti teknik edukasi daripada di pengurus takmir Masjid Al-Irsyad ini adalah bagaimana Masjid Al-Irsyad ini akan mengkoordinir masjid-masjid kecil yang ada di kampung-kampung atau jalan raya yang di sekitar Masjid Al-Irsyad. Itu akan kami undang ya, tokoh masyarakat atau takmirnya kita edukasi. Mungkin dalam bentuk video atau dalam bentuk apa yang mudah untuk dia. Dan kita harapkan mereka ini nanti yang kita undang ini akan mengedukasi jamaahnya. Karena kita tahu bahwa masjid-masjid kecil itu jamaahnya lebih homogen, lebih homogen dan komunikasinya bisa lebih tepat gitu. Sehingga masyarakat ini yang kita lihat sekarang sulit untuk diarahkan mengenai bagaimana menjaga kesehatan dari ini, yang kita melihat hampir jarang orang menjalankan ini, itu akan realisasi harapannya gitu.
Iya, Pak Abdurrahman, terima kasih informasinya pagi hari ini kepada Mitra Muslim. Semoga bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain, Mitra Raga ya. Betul, dan semoga masjid-masjid yang diharapkan tadi, doa dari ahlul masjid tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman ini bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net.